Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain dari Teknik Elektronika D3 Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial membuat layout PCB menggunakan aplikasi Altium Designer. Layout PCB yang saya buat kali ini saya ambil dari skematik yang telah saya buat pada tutorial saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi Altium Designer yang ada pada icon di desktop dengan double klik. Aplikasinya sudah saya buka, tinggal klik. Seperti yang saya bilang tadi, layout kali ini yang saya buat mengimport atau mengambil dari skematik yang telah saya buat sebelumnya. Dan ini adalah skematik yang telah saya buat sebelumnya, dari gambar rangkaian berikut ini. Rangkaian ini menggunakan IC NE555. Baik, langkah selanjutnya untuk membuat layout PCB yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada project yang kita buat atau latihan yang saya buat kali ini adalah latihan 1.prj PCB. Kemudian pilih add new, pilih PCB. Hasilnya adalah maka akan muncul PCB1.pcb dokumen dengan tampilan layar hitam seperti ini. Maka langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah menyimpan layout PCB yang telah kita ambil tadi dengan cara klik kanan pada icon itu, kemudian klik save. Maka kita akan diminta untuk menentukan folder tempat kita menyimpan project atau project PCB yang kita buat. Kali ini saya akan menyimpan data tersebut pada folder yang telah saya buat di desktop. Baik, namanya saya ganti saja dengan latihan 1. Penamaan ini terserah kita, dan save. Namanya sudah ada, maka harus kita ganti. Klik save. Langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah mengatur unit untuk pengukuran pada worksheet yang telah saya buat, yaitu dengan cara design pada toolbar dan klik board option dan pilih measure unit. Kita harus merubah ukuran imperial itu dalam ukuran mil menjadi metrik. Selanjutnya kita pilih grid dan kita pilih kita klik 2 kali, double klik pada icon ini block, dan ini kita ganti dengan 1,27 mm. 1,27 mm ini didapat dari standar jarak antar kaki komponen yang berjumlah 2,54 mm. Kali ini kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1,27 mm. Dan pada multiplier kita bikin
satu kali grid dan klik OK. Klik OK dan selesai. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah setting koordinat origin, yaitu di menu edit dan kita pilih origin. Origin ini adalah titik acuan atau titik koordinat awal. Kita letakkan titiknya pada pojok kiri bawah worksheet. Dan klik dan pilih menu save. Setelah meletakkan titik origin, maka kita dapat meletakkan komponen yang telah kita buat pada skematik sebelumnya. Caranya yaitu dengan klik design, terus kita ambil import change from latihan1.prjpcb, maka dia akan mengimport dari skematik latihan1.prjpcb dan kita pilih validate change. Dan setelah itu kita pilih execute change, maka dia akan mendeteksi secara perlahan. Kita harus menunggu sampai proses selesai dan pilih close. Maka akan muncul sebuah layar merah ini dinamakan room. Sebuah room ini adalah hasil dari sebuah project yang telah kita buat pada skematik, dan room ini kita tarik ke dalam lembar kerja. Cara klik, tahan dan pindahkan. Dan seperti ini, dan kita bisa melebarkan run room dengan menarik sisi yang telah disediakan pada bagian room tersebut. Kini kita diperintahkan untuk menyusun komponen sesuai dengan skematik atau gambar kerja yang diperintahkan. Oke, langsung saja kita susun skematik ini dari awal. Dan ini hasil dari komponen yang telah disusun. Susunan ini sesuai dengan keinginan kita. Yang penting sesuai dengan rangkaian dan komponennya tersambung. Tidak ada bagian dari komponen yang berwarna hijau, karena apabila berwarna hijau tandanya adalah komponen tersebut menyentuh komponen lain dan itu tidak diperbolehkan. Baiklah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat garis dimensi. Hal pertama yang kita lakukan adalah pilih flash pada toolbar dan kita ambil
line. Iya, sebelumnya kita harus memilih keep off layer pada toolbar bagian bawah, dan baru kita pilih place line, dan line ini kita gambar sepanjang garis, mulai dari titik 0 kita gambar sepanjang project atau room yang telah kita buat tadi. Dengan mengklik sudut room yang ingin kita potong. Dan akan escape. Maka di samping room akan berwarna pink. Itu adalah line yang kita buat dari keep off layer. Selanjutnya adalah klik salah satu garis yang telah kita buat tadi, klik kanan. Kita akan memblok keempat sisi atau keempat garis yang telah kita buat tadi. Find similar object, dan layer, ada keep out layer, kita ganti dengan pilihan same. Setelah itu oke. Dan close. Maka keempat sisi dari room ini atau garis tadi semuanya menjadi terblok atau berwarna putih. Selanjutnya akan kita lakukan adalah klik design. Kita akan merubah ukuran board ini, dan yang terlihat hanyalah roomnya saja. Garis-garis hitam itu akan hilang. Maka kita pilih board shape, dan kita pilih define from selected object. Maka garis hitam tadi akan hilang, dan kita lakukan save. Dan kita close dulu project PCB yang di atas dengan cara klik kanan, pilih close latihan _1 PCB dokumen. Maka file ini akan terclose, dan kemudian kita buka lagi dari sisi samping latihan 1 PCB dokumen dengan cara double klik pada icon yang kita mau. Hasilnya tinggal seperti ini. Layar-layar hitam di belakang tadi akan hilang. Baik, selanjutnya akan kita lakukan adalah proses routing. Tapi sebelum memasuki proses routing, kita harus melakukan setting worksheet terlebih dahulu. Pertama yang akan kita lakukan adalah setting rules, yaitu dengan cara klik design dan kita pilih rules. Maka akan keluar tampilan seperti berikut. Maka pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur
clearance, klik clearance. Kita ambil dan seperti berikut, dan kita pastikan ukuran minimum clearance adalah 0,254 mm, dan kita pencet apply. Selanjutnya adalah kita mengatur lebar jalur dari desain yang kita buat, yaitu dengan mengklik routing, dan kita pilih width. Dan di sini terdapat ukuran minimal width dan maksimal width. Minimal width yang akan kita buat adalah 0,24 mm dan maksimal widthnya adalah 1 mm. Cara merubahnya adalah klik saja tulisan yang ada dan kita ganti secara manual menggunakan keyboard 1 mm, dan selanjutnya pilih apply. Berikutnya yang akan kita setting yaitu routing layers. Ya, dapat kita klik saja tampilan routing layers yang ada pada layar. Nah, maka tampil tampilan seperti berikut. Fungsi dari checklist ini adalah apabila kita menceklis kedua-duanya, maka kita akan membuat dua pada atau yang sering disebut double layer pada PCB. Tapi apabila kita hanya ingin membuat single layer, maka kita dapat menghilangkan centang yang atas untuk membuat single layer. Tapi kali ini saya akan mencoba membuat double layer. Maka saya akan klik centang dua-duanya, top layer dan bottom layer. Klik apply. Maka dia akan menyimpan segala perubahan yang ada. Selanjutnya setting yang akan kita lakukan yaitu komponen clearance. Itu kita klik saja menu komponen clearance yang ada pada sisi kanan layar, sisi kiri layar. Dan tampilannya akan seperti ini. Pastikan minimum vertical clearance dan minimum horizontal clearance berukuran 0 mm. Untuk itu kita dapat mengklik tulisan dan kita dapat merubah secara manual melalui keyboard. Ini juga kita ganti 0 mm dan pilih apply. Maka dia akan menyimpan semua perubahan yang ada. Oke, untuk setting PCB rules dan content editor sudah selesai, dan kita klik OK. Dan kini kita memiliki proses routing. Routing yang dilakukan dapat dilakukan dengan secara auto dan manual. Tetapi untuk lebih simpel, kali ini saya akan menggunakan auto routing. Itu dengan mengklik auto route pada toolbar, klik dan pilih all.
maka akan timbul toolbar baru dengan nama situs routing strategis. Kita klik saja route all. Di sini pastikan connection route-nya bernilai 100%, karena apabila tidak bernilai 100% maka route-nya itu adalah gagal, karena tidak semua komponen terrouting. Dan kemudian kita close saja toolbar ini, dan hasilnya seperti ini. Akan timbul garis-garis PCB warna merah dan biru, karena tadi kita menggunakan double layer, makanya garisnya ada dua jenis, yaitu warna merah dan biru. Ini proses selanjutnya adalah, kalau PCB biasanya kan dilarutkan, dan kita akan membuat PCB yang pada proses pelarutan, yaitu dengan cara klik flash, dan kita pilih polygon pour. Maka akan timbul desktop dengan nama polygon pour. Maka akan timbul hampir seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membentuk untuk top, bagian top, dan pastikan namanya adalah top polygon dan layarnya adalah top layer, dan klik OK. Dan kita diminta, maka akan timbul kursor tanda plus seperti ini. Maka kita akan pilih titik mana yang akan kita pilih. Maka kita harus mengklik semua titik yang ada. Kita ikuti saja garis pink ini seluruhnya dengan cara mengklik satu-satu. Terus ke bawah sampai ke 4 sisi kita dapatkan. Kemudian tekan escape, maka layar akan terblok seperti ini, dan kita klik saja di luar. Maka kini papan PCB akan berubah menjadi seperti gambar berikut ini. Kemudian pada bottom layernya juga kita akan lakukan step yang sama, yaitu dengan cara klik flash, kita pilih polygon pour kembali, sama seperti step yang tadi. Dan sama seperti tadi, pastikan namanya adalah bottom polygon dan layarnya adalah bottom layer, dan kita klik OK. Dan kita akan diminta lagi untuk menentukan titik yang akan kita pilih. Maka kita pilih dari titik awal tadi, klik, tarik mengelilingi segi 4 layout yang telah kita buat. Pilih
saja satu persatu hingga keempat sisi semuanya terselect atau terpilih. Dan garis terakhir selesai, kita pencet escape, maka PCB akan kembali terselect seperti tadi dan hasilnya adalah seperti berikutnya, berwarna biru karena bottom. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah save polygon yang telah kita buat, yaitu ada dua buah, bottom layer dan top layer tadi. Caranya adalah klik tools, polygon, kita pilih polygon first dan kita klik polygon manager. Sini akan tampil dua jenis yang kita buat tadi, yaitu top polygon dan bottom polygon. Itu kita pertama yang kita lakukan adalah pada top polygon, kita klik create clearance rule. Tampil tampilan seperti berikut, dan kita buat minimum clearance-nya menjadi 0,5 mm dengan cara sama seperti tadi, klik tulisan dan ganti import input melalui keyboard. Setelah itu tekan OK. Dan sekarang kita lakukan hal yang sama pada bottom polygon, yaitu double klik pada bottom polygon, create clearance rule, dan pastikan nilainya adalah 0,5 mm. Kemudian klik dan klik OK. Maka ini polygon sudah dalam posisi tersimpan. Itu langsung menjadi hijau, maka adalah klik kanan pada worksheet yang kita buat, pilih polygon action dan pilih record all, dan akan muncul tampilan konfirmasi, dan klik yes, maka tampilan akan kembali seperti semula. Merapikan tampilan pada worksheet yang telah kita buat, maka keterangan penunjuk komponen ini harus kita rapikan susunannya. Di sini hurufnya terlalu besar sehingga untuk merapikannya kita akan sulit. Maka kita akan coba untuk kecilkan semua ukuran hurufnya. Caranya adalah klik kanan pada nama komponen, pilih find similar object, pilih ini text, dan akan keluar form konfirmasi. Seperti berikut ini. Dan pada string type ini kita ganti dengan Sam. Kemudian klik OK.
Maka semua karakter terblok, dan pada menu ini kita pilih text height, kita ganti ukurannya dengan 1 mm. Caranya sama seperti tadi, klik pada angka yang akan dirubah dan kita ganti 1 mm, dan pada text width kita ganti dengan ukuran 0,2 mm. Caranya sama, klik saja angka yang akan dirubah dan ganti secara manual melalui keyboard. Dan kemudian close PCB inspector tampilannya. Cara klik dan namanya menjadi sedikit lebih kecil, dan kita bisa merapikan nama-nama komponen ini sesuka kita. Dan cara klik komponen dan pindahkan ke tempat yang kita suka. Pindahkan, tarik saja ke tempat yang kita suka. Seperti ini. Lakukan pada semua nama-nama komponen agar tampilan terlihat lebih rapi. Dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Komponen-komponen sudah terlihat lebih rapi posisinya. Hal terakhir yang akan kita lakukan adalah menambahkan nama pada worksheet, bahwa ini adalah tanda hasil karya kita. Langkahnya adalah kita aktifkan top overlay pada bagian bawah worksheet. Kita klik saja dan kita pilih flash string dan kita tambahkan pada posisi yang kita inginkan. Dan text string ini dapat kita rubah isinya dengan double klik pada text string. Dan kita dapat mengganti string dengan nama yang kita inginkan. Nah, ini saya akan membuat nama saya sendiri. Dan klik OK. Baiklah, inilah hasil akhir dari PCB layout yang telah kita buat tadi. Sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.